Gadis itu terus berjalan ke arah utara. Di sanalah terdapat makam cucu Mbah Sumejo. Setelah tahu tujuannya ke sana, ingin mengurungkan niat mengikuti Renata, tetapi rasa penasaran terus mendorongku. "Rek, kumohon hentikan jalanmu, jangan ke sana. Ayo kita pulang," teriakku di tengah gemuruhnya angin dan suara hujan. Malam kian mencekam, ditambah petir menggelegar saling bersahutan. Sinarnya sekejap memercik ke segala arah. Renata menghentikan langkahnya, berdiri mematung di bawah pohon beringin besar di samping makam. Siapa lagi kalau bukan milik Roro Kenanga? Telingaku menangkap suara wanita dan pria menangis lirih bersahutan. Bulu kuduku meremang hebat. "Rek, ayo kita pulang, aku mohon," ucapku dengan suara bergetar. Tak sedikit air hujan tertelan. Renata bergeming, tangannya perlahan terangkat, dengan jari mengacung ke atas. Refleks kuarahkan senter ke arah yang ditunjuk Renata. Mulutku menganga lebar, ketakutan luar biasa menyergap. Tubuh bagai tersambar halilintar yang melecut-lecut di angkasa. Aku melihat tubuh Aldi tergantung di atas pohon. "Aldi!" teriakku. Rasa syokku bertambah dengan adanya sesuatu yang dilempar ke arahku. Merontokkan seluruh daya tubuh hingga tak ayal ambruk di tanah yang becek bergeser jauh dari tempatku berdiri. Senter pun terlepas dari genggaman, mendarat di tanah beberapa meter dari sampingku. Hujan pun mulai mereda, menyisakan gerimis, namun kilat di angkasa masih bersahutan. Suara rintihan terdengar dari seseorang yang tadi dilempar ke dekatku itu. Tubuhnya terlentang, mengerjapkan mata berkali-kali ingin memastikan apakah itu manusia atau sejenis penunggu pohon beringin angker ini. Mengusapkan wajah menghalau air hujan yang menghalangi pandangan. Gelap sekitarnya masih belum mampu memperjelas penglihatanku. Di sisa tenaga mengambil senter yang terlempar dari genggaman beberapa meter di samping dengan cara mengesot. Ketakutan, kedinginan, dan syok adalah rasa yang mendominasi saat ini. Mengarahkan lampu senter yang meredup sinarnya ke arah suara yang merintih tadi, tepat mengenai wajahnya. "Ya Tuhan, Gani!" seruku tertahan. Gani, benarkah itu kamu?" tanyaku. Orang yang menyerupai Gani berusaha bangun, kesakitan tercetak jelas di wajahnya yang terus meringis dan mengeluarkan desisan. Aku belum berani menghampiri, ditakutkan itu makhluk jadi-jadian. "Ini aku, Gani." "Gan." Hatiku mulai terpancing iba melihat keadaan Gani yang memperhatinkan itu. Mencoba merangkak menghampirinya. Kamu kenapa ada di sini?" Aku meraba tubuh Gani yang sudah merubah ke posisi duduk. Kini aku percaya bahwa itu memang asli dirinya. Refleks, aku memeluknya dengan mengalungkan tangan di leher lelaki itu sambil terisak. Lega rasanya ada teman malam ini, meski tidak tahu kenapa dia bisa berada di sini. Gani mengelus punggungku lembut, sesekali desisan terdengar. Entah sakit apa yang dia rasakan. "Aku takut, Gan. Tadi Renata mengajakku ke sini, dan Aldi sudah mati," ucapku sambil mengencangkan tangis. "Apa maksudmu, Aldi mati?" Gani terperanjat seraya mendorong tubuhku hingga terlepas dari pelukan. Aku mengangguk kuat, memastikan bahwa aku tidak bohong. Bahuku diguncangnya sambil berseru, "Dari mana kamu tahu Aldi juga sudah mati? Jawab aku, Dia ada di atasmu, Gan." Dengan spontan Gani mendongak. Aku pun turut melihat ke atas untuk memastikan Aldi masih menggantung di sana atau tidak. Sebelumnya Gani merebut senter yang masih kupegang, menyorotkan sinar yang semakin redup ke atas. Tangisku kembali pecah. Aldi masih di sana. Lehernya diikat selendang merah persis yang dipakai mengikat leher Renata. Ujung selendang diikatkan pada salah satu dahan pohon beringin. Sahabat kami itu menggantung dengan kepala terkulai ke samping, lidah menjulur keluar serta mata mendelik ke atas, mengekspresikan kesakitan yang sangat luar biasa. "Astaga, Aldi!" Kurasakan tubuh Gani bergetar hebat.
Tangannya perlahan meluruh disertai guncangan khas orang menangis. Pria gagah dan pemberani itu pun tumbang, meratapi kematian orang terdekatnya. Tidak menyangka akan secepat itu meninggalkan kami dengan kondisi mengenaskan. "Aldi!" Teriakan Gani menggema di seantero tempat yang sunyi mencekam dan angker ini. Dengan kesusahan dia mencoba bangkit. Baru tahu kalau dia mengalami cedera di kakinya. Terlihat dari caranya berdiri sangat kesulitan. "Woi, siluman sialan atau siapapun dirimu, keluar kau sekarang, hadapi aku, brengsek kamu." "Gani, apa yang kamu lakukan?" Aku membantu menopang tubuhnya yang sempoyongan sambil menahan sakit. Ditambah tanah licin dan digenangi air sering menggelincirkan kaki kami. "Oi pengecut, keluar, hadapi aku sekarang. Apa maumu sebenarnya, hah? Kenapa kau membunuh teman?" Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Suara ledakan menekankan telinga disertai tanah berhamburan ke udara, melemparkan aku dan Gani beberapa meter ke belakang. Tubuh kami kembali dalam posisi terlentang. Tanah akibat ledakan itu mengenai tubuh dan wajah kami. "Kakak, kamu nggak apa-apa?" seru Gani, nadanya terdengar khawatir. Jarak kami terpisah 2 meter. "Aku nggak apa-apa, Gan. Keadaanmu bagaimana?" Menyingkirkan tanah yang menempel di wajahku. "Gan," pekiku, "aku baik-baik saja, Kak." Aku berusaha bangun, tubuh serasa remuk, sakit bukan main. Belum sempat menarik napas lega karena nyawa masih melekat di raga. Padahal ledakan tadi seumpama bom bisa menghancurkan apapun. Sesuatu keluar dari lubang menganga yang kupastikan sumber ledakan tadi. Kebetulan lampu redup senter mengarah ke sana. Ternyata kuburan Roro Kenanga menganga lebar dan pastinya sangat dalam. Bukan berupa gundukan makam lagi. Sesuatu itu seperti tangan tanpa daging, lebih mirip kerangka dibalut kulit keriput dengan kukunya yang panjang dan runcing. Berusaha keluar dari tempat itu. Awalnya hanya satu tangan. Lama kuperhatikan dengan ketegangan tingkat tinggi. Tangan satunya mulai keluar menggapai-gapai mencari sesuatu untuk direngkuh. Kini keduanya menempel di tanah dan mulai merangkak naik. Mata ini kupastikan melotot sangat sempurna, menatap jelas makhluk yang mulai keluar bukan sekedar tangan saja, menyembul kepala secara perlahan ke permukaan. Kepala dengan rambut panjang jarang-jarang, hampir terlihat botak, kotor dan menjijikkan. Jantungku berdetak sangat kuat, ketakutan tak bisa lagi kubendung. Makhluk itu kini mulai utuh menampakkan diri, merangkak seperti komodo. Wajah serupa tengkorak dengan mulut menganga tanpa gigi di dalamnya. Bola mata menonjol seluruhnya seperti hendak lepas dari rongga. Hidung melesak ke dalam menyisakan 2 lubang yang mengalirkan cairan hitam kental bau busuk. Aku tidak tahu lagi mesti menggambarkan bagaimana situasi mengerikan ini. Sungguh bibir dan tubuhku keluh seperti dipasung menyatu dengan tanah. Mata bagai dihipnotis. Setiap detiknya mengekspos pergerakan makhluk mengerikan itu. "Gani!" Sekuat tenaga memanggil lelaki itu. Tapi yang keluar suara yang tidak jelas. Mati-matian menggerakkan leher, mengalihkan pandangan ke arah Gani. Oleh sudut netra, keadaan pria itu sama seperti mematung sambil memandang makhluk yang kini sempurna menampakkan seluruh wujudnya. Berdiri setengah membungkuk, keadaannya seperti kerangka dibungkus kulit. Dari kejauhan terdengar lolongan binatang hutan saling bersahutan, seolah menyambut kehadiran makhluk itu. "Gani!" Akhirnya suaraku bisa keluar dengan jelas dan leherku bisa ditolehkan sepenuhnya ke arah Gani. Pria itu menggeserkan tubuhnya mendekatiku. "Kemari, Kek!" serunya. Aku menurut, merangkak ke dekat Gani sambil membawa senter. Makhluk itu diam di tempat menatap kami dengan pandangan yang sulit diterka. Tubuhku kini menempel pada Gani, meminta perlindungan di dalam rengkuhan tangannya. Walaupun keadaan Gani sama menyedihkannya denganku. Setidaknya kami bisa bersama menghadapi makhluk mengerikan itu. Dari pakaian lusuh, kotor dan compang-camping, aku menerka bahwa itu wujud lain dari Roro Kenanga. Beberapa saat dalam kebisuan yang panjang, hujan sama sekali telah reda, menyisakan embusan dingin sang bayu. Aku dan Gani tak lepas mengamati makhluk yang masih terdiam di sana sambil berjaga-jaga. Siapa tahu dia mendadak menerkam kami. Makhluk itu perlahan menampakkan perubahannya. Terdengar ngilu di telinga suara derakan tulang beradu. Aku tidak sanggup lagi melihat perubahan apa lagi yang akan terjadi. Memilih menyembunyikan wajah di dada Gani sambil menutup kedua telinga.
"Gan, aku takut," ucapku lirih. Kurasakan ritme jantung Gani sama halnya sepertiku, berdetak sangat cepat. "Jangan khawatir ke, aku bersamamu. Lihatlah, makhluk itu telah berubah," bisik Gani. Aku menggeleng, tidak mau mengikuti saran Gani untuk melihat makhluk menyeramkan itu. "Lihat ke, dia tidak mengerikan seperti tadi lagi." Bujuk Gani mencoba mendorong tubuhku untuk melihatnya langsung. Aku tetap menolak. "Gak mau. Kalian tidak akan selamat dari tempat ini." Tiba-tiba suara Roro Kenanga melempar ancaman kepada kami. Lembut tetapi tajam menusuk. Suara wanita yang mengundang diri ini untuk menoleh ke arahnya. Benar yang dikatakan Gani. Makhluk ini kini berubah 180 derajat dari awal menampakkan tadi. Gani sengaja mengarahkan lampu senter ke arah si wanita, memudahkanku untuk melihatnya lebih jelas. Dia berdiri anggun, memandang kami dengan tatapan sendu, tetapi sangat tajam. Wanita berkebaya merah, kebawahannya mengenakan kain kebat batik sampai menutup kaki. Wajahnya bulat seumpama bulan purnama putih cantik. Mata indah dinaungi bulu mata panjang yang lentik. Bibir merah delima dengan rambut disanggul indah ke samping. Terselip bunga kenanga dengan aromanya yang menyeruak terhisap indera penciuman kami. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Gani dengan suara bergetar. Entah menahan takut atau memang cuaca dingin yang luar biasa menjadikan tubuh kami menggigil, gigi saling bergemelutuk. "Namaku Roro Kenanga. Aku cucu dari Mbah Sumejo yang rumahnya kalian tempati saat ini." Jawabannya dengan suara lembut tetapi mengandung penekanan. "Apa yang kau lakukan pada kedua teman kami? Apa salah kami sehingga kau membunuh mereka?" kataku setengah berteriak. Keberanian mulai muncul, menyingkirkan rasa takut yang sedari tadi menerja. Wanita cantik yang kuperkirakan usianya di bawah aku itu tertawa melengking, merindingkan bulu kuduk, merubah wajahnya yang ayu menjadi bengis, matanya menyorot nyalang. "Kalian manusia-manusia yang tidak memiliki hati. Kalian sendirilah yang mengundang kematian itu. Apa maksud kamu? Kami sama sekali tidak mengenalmu. Kami datang ke sini dengan cara yang sangat baik-baik. Kami ke sini untuk memperkenalkan pengobatan pada penduduk di sini." Aku semakin menunjukkan emosiku. Aku membantu Gani berdiri dengan kesusahan. Kini kami saling berhadapan dengan Roro Kenanga. Bahkan kesanku menantang dirinya, mengingat wanita itu telah melenyapkan nyawa sahabat-sahabatku. Mereka pantas mati. Temanmu yang wanita sebelumnya sudah kuperingatkan untuk tidak mengambil foto dan memasangnya di benda miliknya itu. Tetapi dia melanggar sehingga foto tersebar. Dan kalian bodoh, tidak tahu bahwa teman kalian itu adalah pasangan mesum Reno, kekasihku. Aku terhenyak, teringat peringatan dari Bu Lasmi agar Renata dilarang mengambil foto. Dan dia malah nekat memasangnya jadi foto profil. Dan ternyata ini adalah hukumannya. "Reno? Siapa Reno?" tanyaku. Baru kali ini aku mendengar namanya. Lebih terkejut lagi, katanya Renata pasangan mesum kekasih wanita itu. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Bagaimana dengan Aldi? Kali ini Gani yang mengajukan tanyanya. Dia juga pantas mati dengan cepat. Iya, tapi kenapa? Teriak Gani sama halnya denganku, emosinya mulai tersulut. Dia telah merusak dan membakar rumahku. Suara Roro Kenanga menggelegar, melonjakkan tubuhku. Rumah? Iya, lukisan itu adalah rumahku. Nyawaku dan teman kalian telah menghancurkannya. Bahkan berani meludahinya. Sekali lagi wanita itu berteriak sambil mengacungkan telunjuknya ke arah kami. Tapi lukisan itu kembali utuh dengan sendirinya. Suara Gani melunak, namun tak menyurutkan api yang mulai membakar emosi Roro Kenanga. Pokoknya kalian semua tidak akan ada yang selamat. Kalian semua akan mati. Tiba-tiba kami mendengar suara yang memanggil-manggil kami. Dan ternyata itu adalah suara Dio dan Revan yang memanggil kami dari kejauhan. Aku dan Gani saling berpandangan. Detik kemudian mata kami kembali beralih pada sosok Roro Kenanga. Namun wanita itu sudah menghilang, raib begitu saja menyisakan kabut tebal. Bahkan makamnya kembali utuh, sedikit pun tidak ada tanda-tanda pernah meledak. Aneh. Tunggu saja, kematian mengintai kalian selanjutnya. Suara Roro Kenanga berbisik di telinga kami. Gan! Lelaki itu menatapku, lalu mendekapku erat. Seakan ingin berbagi ketenangan denganku. Tenanglah, setelah ini tidak ada apa-apa. Gani, kemuning! Suara Dio memanggil.
Pria itu terlihat mendekat dengan senter di tangan. Di belakangnya Revan membuntuti. Ada rasa yang berbeda saat melihat Revan datang, entah dorongan dari mana. Tiba-tiba aku meronta melepaskan diri dari kukungan tangan Gani. Berlari ke arahnya, lalu memeluk erat, seakan ada rindu yang tidak bisa kubendung. Sisi hatiku berontak. Apa yang kulakukan ini adalah salah. Kenapa aku merindukan Revan? Bukannya pria yang mengisi hatiku selama ini adalah Gani. Makasih ya Van. Aku ganti baju di kamar saja, tidak jadi di kamar mandi. Sekembalinya dari dapur, bermaksud ganti baju di sendang yang terdapat di belakang rumah ini. Namun, urung karena hati mendadak dihinggapi rasa nyeri. Baiklah, kamu harus banyak istirahat. Aku keluar ya. Aku hanya mengangguk, menatap punggung Revan yang menjauh menuju pintu keluar. Entah mau kemana lagi dia. Kenapa tidak masuk ke kamarnya? Biarkan sajalah. Tubuh menggigil dingin bukan main, membuatku lekas mengganti baju basah dan kotor. Sebelumnya, di luar tadi sempat membasuh muka dan membuang tanah yang melekat di anggota tubuh lainnya oleh air hujan yang ditampung menggunakan bejana besar. Kutaruh baju basah dan kotor yang dilepas barusan di pinggir tas ransel, dengan niat besok dipindahkan sekalian dicuci. Mataku membentur pakaian basah yang lain dekat ransel milik Renata. Meraihnya dan membeberkan pakaian itu. Satu setel piyama warna pink, motif bunga mawar dari kain satin, milik Renata. Tetapi bukan baju yang temanku pakai terakhir kali. Dia membawa beberapa setel, salah satunya yang basah ini. Apakah tadi ada Renata? Apa dia masih hidup? Kepalaku tak sanggup lagi diajak berpikir. Terlalu pening dan berdenyut, ingin segera dibaringkan. Kejadian tadi sangat menguras energiku, membuatku tak sanggup lagi untuk melakukan gerakan. Besok saja mencari jawaban dari semua keganjilan ini, terutama hilangnya jasad Aldi yang tiba-tiba. Menaruh kembali baju Renata ke tempatnya, segera menaiki ranjang mencari kehangatan. Ingin segera memicingkan mata barang 1 atau 2 jam saja. Tubuhku masih lemas, kejiwaanku belum stabil, efek kejadian mengerikan semalam. Namun, aku harus bangkit melakukan tugas yang menjadi tujuan utama kedatanganku ke tempat ini. Raisa memberitahu bahwa Revan dan Dio sudah menunggu di ruang tamu tanpa Gani. Pria itu katanya masih tidur, sama halnya seperti aku, dia kelelahan. Gani, aku sangat merindukannya. Namun, ruang lain di hatiku diserobot pria lain, yaitu Revan. Sungguh aku tidak mengerti kenapa aku jadi tertarik pada dia. Pesona Gani yang biasanya memenuhi dinding hati seakan diisi penuh secara paksa oleh Revan, dan aku tidak mampu menolaknya. Teringat lagi semalam aku tidak sengaja melihat Gani bersama Raisa di dekat sendang. Mereka terlihat saling menatap penuh makna, sampai tak sadar air mata luruh dan hatiku berdenyar sangat sakit. Menyusuri tanah yang masih basah bekas diguyur hujan semalam. Hari cerah, menapak jalan menyambangi rumah satu ke rumah yang lain, menawarkan jasa praktek kedokteran. Setelah 2 hari tinggal di desa Petung, tugas KKN baru hari ini bisa terlaksana. Itu pun sambil dibarengi pencarian 2 sahabat kami, Renata dan Aldi, tanpa membeberkan kejadian yang sesungguhnya kepada penduduk. Meski lelah masih terasa, sakit badan dan kepala pusing masih mendera. Tugas pertama ini bisa kujalani. Itu pun setelah melalui perdebatan yang alot dan cukup lama antara Revan dan Dio. Keduanya saling mengajukan pendapat dan saling mempertahankan ego. Bahkan keduanya hampir baku hantam. Aku bertugas bersama Revan, sedangkan Gani bersama Raisa. Sementara Dio memilih berjalan sendiri. Sesekali aku berpapasan dengan Gani. Jalannya terpincang-pincang dan dibantu Raisa setiap langkahnya. Gani kadang memandangku dengan tatapan dingin dan datar. Ada kemarahan di matanya. Aku sadar, mungkin karena kedekatanku dengan Revan. Apakah dia tidak sadar aku pun demikian melihat kedekatannya dengan Raisa? Aku tidak tahu siapa yang memulai dan siapa yang salah. Aku juga marah dan cemburu, Gan. Tahukah kamu? Kamu lelah sayang, kita istirahat dulu ya. Ajak Revan seraya merangkul bahu ini, mengalihkan perhatianku dari Gani yang sama sedang melayangkan tatapan tajam kepadaku.
Aku yakin ucapan Revan terdengar oleh Gani. Terlihat rahang lelaki itu mengeras, lalu membuang muka. Raisa menarik tangannya untuk pergi. Lagi dan lagi, aku tak kuasa menolak perlakuan Revan. Ya Tuhan, ada apa sebenarnya denganku? Sekali lagi melirik Gani, dia meninju sebatang pohon pisang, entah untuk melampiaskan rasa apa. Sore mulai merangkak, tugas pertama KKN selesai. Sambung besok mengitari rumah-rumah yang belum sempat dikunjungi. Beragam sambutan kami terima, ada yang ramah sampai menjamu dengan makanan. Ada pula yang ketus bahkan menolak secara halus maupun kasar untuk dites kesehatannya. Di hari pertama berkeliling, kabar Renata dan Aldi sama sekali nihil. Tak satu pun mengenali atau melihat kedua teman kami dengan ciri-ciri yang kami sebutkan. Aku yang pertama tiba di rumah kediaman Mbah Sumejo. Sementara Revan masih berkeliling menemani Dio mencari contoh tumbuhan yang biasa digunakan obat oleh penduduk di sini untuk diteliti. Sekalian lanjut mencari Renata dan Aldi. Sebelum masuk ke rumah, mataku membentur tubuh Gani melintas dari arah selatan tanpa Raisa. Langkahnya kesusahan, tergerak hati ini untuk menghampiri karena terdorong rasa rindu. Tapi seharian ini lelaki itu sangat acuh kepadaku. Mengenyampingkan rasa lelah, setengah berlari, menghampiri dia yang berjalan sempoyongan. Segera menangkap lengan kokohnya saat dia mencari pegangan. Kok balik lagi, Sah? Iya. Kurasakan tubuh Gani terperanjat dan refleks menoleh ke arahku. Untuk beberapa saat mata kami beradu. Loh, Keke? Sini aku bantu ya. Tidak usah, Kek, aku bisa sendiri. Tolaknya ketus, hendak menepis tanganku, namun aku menggenggamnya sangat kuat. Gan, aku kangen kamu, aku minta maaf. Entah keberanian dari mana, mulut ini lancang mengucap demikian, menurunkan harga diri setahap. Gani mematung, aku yakin ada rindu yang sama di mata itu. Revan, aku buru-buru menaruh telunjuk di bibir Gani, supaya dia tidak meneruskan kalimatnya yang ku tahu bakal kemana arahnya. Hatiku tersiksa, ucapanku terpotong. Gani menarik tubuh ini masuk ke dalam pelukannya, mendekap erat membuatku terkesima. Aku cinta kamu, Kek. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan, tapi aku tak tahu harus bagaimana lagi menahannya. Malam ketiga di Desa Petung, ratusan kilo jauhnya dari hingar-bingar kota, seperti malam-malam sebelumnya. Suasana selalu mencekam, padahal masih sekitar pukul 7, belum terlalu larut. Kenapa selalu tidak ada sinyal? Umatku kesal. Semenjak menginjakan kaki di desa ini, sinyal benar-benar hilang. Aku ingin membalas pesan dari bunda yang dikirim tadi pagi menanyakan kabarku. Namun, hingga sekarang sinyal itu enggan datang. Coba bawa ke belakang, biasanya di dekat sendang suka kebetulan ada sinyal, saran Raisa. Dia sedang mencatat jurnal sambil telungkup di atas kasur. Iya kah? Ya deh, aku coba ke sana ya. Beranjak dari ranjang. Sah. Ada apa, Kek? Kemarin malam ada baju basah dan kotor milik Renata. Siapa yang pakai ya? Itu mungkin kamu salah lihat kali, jawab Raisa tanpa mengalihkan perhatiannya dari buku. Enggak, aku malah sentuh baju itu. Piyama milik Renata. Raisa bangkit dari telungkupnya, berjalan ke arahku, wajahnya seperti ketakutan. Jangan nakut-nakutin dong. Kamu kayak gak tahu aja kalau aku penakut, ucapnya seraya merapatkan tubuhnya ke badanku. Aku terkekeh melihat tingkah Raisa. Dia memang penakut. Ya sudah deh, nanti lagi bicaranya. Aku cari sinyal dulu. Aku berhenti menanyakan baju milik Renata. Kasihan melihat Raisa seperti itu. Bisa jadi itu baju memang bekas Renata, mengingat tempat ini penuh misteri. Apapun bisa terjadi. Aku mau ke kamar cowok deh, lanjutin nyatet jurnal di sana. Dasar penakut. Aku duluan ya. Raisa mengangguk sambil nyengir memperlihatkan giginya yang bergingsul. Lantas kembali ke ranjang, mungkin untuk mengambil buku catatan. Aku berjalan mengarah ke belakang. Angin malam menyapu wajah. Kali ini cuaca cerah. Bulan muncul separuh membentuk sabit. Keadaan tidak terlalu gelap karena ada campur sengaja dipasang di luar.
Posisiku sudah berada di luar, tetapi sinyal belum juga muncul walaupun segaris. Sedikit menjauh dari bangunan sambil menggoyang-goyang ponsel ke udara. Di sebelah kamar mandi terdapat gundukan batu besar. Mencoba menaiki salah satu yang berbentuk pipi agar mudah diinjak untuk tempatku berdiri, agar lebih tinggi lagi. Alhamdulillah, benar kata Raisa, muncul 2 garis sinyalnya. Cepat-cepat aku menekan tombol panggil. Belum tuntas, tiba-tiba dari belakang sebuah tangan membekap mulut dan hidungku menggunakan sapu tangan yang sudah dicampur obat yang tak asing aromanya. Berusaha meronta sekuat mungkin selagi kesadaran masih ada. Namun obat bius dalam sapu tangan itu lebih cepat bereaksi. Perlahan membuka mata, keadaan sangat remang, mencoba menggeliatkan badan, namun sulit. Aroma obat bius masih menempel di hidung, menimbulkan pening. Berusaha mengumpulkan kesadaran, mulutku disumpal kain yang diikat ke belakang kepala. Kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Ya Tuhan, tubuhku terikat disatukan dengan tiang. Meronta sedikit, tangan serasa ngilu dan perih bergesekan dengan tali tambang plastik yang mengikat tangan ke belakang, serta melilit tubuh. Kakiku selonjor ke depan sama diikat. Mengedarkan pandangan mengamati bangunan seperti gubuk, diterangi campur yang ditaruh di tanah. Satu ruangan persegi 4 yang tak terlalu besar dengan atap jerami kering. Dinding dari bilik anyaman yang sudah rapuh dan tak tentu warnanya. Di sekitarku tumpukan daun singkong hampir memenuhi ruangan dan umbinya berserakan. Mencoba lagi melepaskan diri dari ikatan, namun tidak berhasil. Malahan semakin panas dan perih pergelanganku ini. Ingin teriak minta tolong. Apa daya mulutku tak mampu mengeluarkan kata-kata. Hanya lenguhan tak jelas saja yang keluar. Tiba-tiba gubuk bergoyang. Seperti ada yang mengguncangkannya. Bersamaan aroma yang mulai kukenal menguar. Aroma kenanga. Suara geraman halus terdengar dari arah belakang. Cepat menoleh meski tak bisa memutar sepenuhnya. Ujung netraku bisa menangkap ada gerakan di sana. Ya Tuhan, suara apakah itu? Aku berharap bukan makhluk yang menyeramkan jelmaan Roro Kenanga yang muncul. Namun aku harus menelan kecewa dengan adanya bayangan sesuatu yang besar merayap seperti cicak di dinding bilik. Makhluk itu melompat, kini berdiri di belakangku. Sekejur tubuhku dipenuhi keringat dingin, bulu-bulu halus berdiri semua, mendengar cekikikan dengan nada melengking, mengerikan. Detik kemudian berubah menjadi isak tangis menyayat hati. Tubuhku tegang bukan main, benar-benar terpasung tak berdaya. Hanya air mata mengalir deras, memasrahkan diri kemana nasib akan membawaku.